Halo semuanya, halo. Saya akan ulas ya 20 saham yang masuk ke redaksi kita hari ini. Kita akan langsung aja mulai ya. Cepat aja karena saya ada buat video 3 hari ini ya. Satu tentang ulasan mengenai Medco, dua market review ya, ulasan saham, dan itu bagus Bapak Ibu silakan nonton karena saya ulas mengenai cara menangkap peluang di saat krisis. Dan satu lagi yang ini ya, 20 saham, ulasan 20 saham. Akan sedikit cepat aja ya karena PR-nya banyak. Mulai dari Akra. Akra ini tertahan di sektor apa, di V-line, dia di area V-line. Selama ini sih cukup ampuh ya, dia rebound rebound rebound. Ini mungkin termasuk lanjutan dari menangkap peluang tadi ya. Ini rebound 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 dan oke nih. Kalau dia besok mantul atau beberapa hari mantul berarti ini cukup kuat jadi support ya. Kita coba lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya pun masih masih oke ya. Kalau dia di atas bisa nangkring di atas skyline, oke nih bagus. Akra ini menarik lah, menarik untuk diperhatikan ya Akra. Lalu KF, wah KF, KF kalau posisi seperti ini kok agak riskan ya Bapak Ibu ya. Saya bilang sih jual ya, KF jual, better jual, out aja, out. Inco, nah, kalau Inco sih aman lah. Tadi saya udah komando juga tadi untuk buy on weakness. Tadi sore juga saya buy on weakness ya kan. Kalau kayak kondisi seperti ini buy on weaknessnya jangan pagi ya. Kalau kondisi buy on weakness tuh sore jam 2 jam 3 ya, itu buy on weakness. Kalau pagi itu namanya spekulatif ya, terlalu spekulatif. Jangan. TCPI. Sebentar, sebelum saya bahas TCPI saya buka Antam dulu deh sekalian. Nah, ini kalau benar, kalau dia besok bisa rebound, berarti selendang ini kuat sekali nih sama dia. Jadi harapan saya sih dia nggak jadi turun ya. Mungkin dia bisa sideways dulu untuk bertahan. Moga-moga aja ya. TCPI, TCPI bagus banget ya TCPI. Oke nih, silakan di saat yang lain galau, ini malah trending. Wah, cakep ini. Target ke ini dulu ya, V-line dulu targetnya. Kalau bisa ke V-line bagus ya. Lalu Sido. Sido, wah modelnya ya beginilah ya, nggak, jangan kaget. Nih kemarin-kemarin juga gini. Masih masih oke lah. Sido masih oke. Java. Java akan menguji support skyline-nya dia. Kalau dia jebol skyline ya, nih skyline nih, selalu saya ulang-ulang. Kalau dia jebol skyline, goodbye ya, goodbye. Kalau dia belum masih bertahan di areal ini, hold dulu nggak apa-apa. Buy on weakness silakan ya. Kalau ngomong Java sekalian saya ulas Cepin. Cepin ini juga kayaknya kok saya lihat dia berpeluang menguji V-line nih. Lihat dari polanya ya. Nah, jadi kalau mau belanja ya belanja dekat-dekat V-line. Nawar aja. Lalu INKP. Nah, INKP ini kemarin sempat trending bagus-bagus, hari ini malah bikin galau ya. Kalau hari ini, cat hari ini sih sebenarnya cut loss. Atau kalau enggak, ya cut loss. Tapi cut lossnya cut loss tipis. Jadi kalau lihat cat hari ini sih sebenarnya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu belum, lihat besok. Kalau besok candlenya masih merah tua lagi, cut loss deh. Udah deh, cepet-cepetan deh. Mumpung merahnya baru merah dikit ya. INKP, Tekim. Tekim sama ya. Ini malah nggak bisa breakout V-line dan hari ini jebol di bawah skyline. Kok saya lihat cenderungnya bakal koreksi. Tekim cut loss kalau belum punya. Kalau mau serok kapan? Nanti dulu ya, tunggu kode dari saya di grup. Oke. Doit. Doit kalau belum punya cut loss, kalau mau udah punya, kalau
udah punya cut loss, kalau belum punya mau belinya kapan? Tunggu di V-line atau skyline lah. Skyline spec buy, kalau dia jebol skyline V-line. Saya lihat Doit masih sudah nggak menarik ya. SSIA SSIA ini terhalang V-line, simple, belum mampu naik ke atas V-line. V-line itu bobotnya berat ya. Kalau kita ngomong scoring, selendang itu gampang lah, itu harus bisa breakout itu dulu untuk menandakan bahwa momentumnya screening filter pertama lolos uji. Kedua, skyline. Kalau dia bisa jebol breakout skyline itu juga level 2. Kalau bisa jebol V-line, wah itu keren. Momentumnya bagus. Ya, itu dulu PR-nya itu. Astra Internasional ini goodbye ya, tadi udah saya ulas di video sebelumnya. Goodbye, jual aja dulu. Seroknya kapan? Mungkin saya nggak bisa menggaransi juga ketika ini. Coba areal ini jadi 4.800 jadi supportnya dia. Cobain ya, coba. PTBA sideways. Kalau ini kebetulan saya pakai laptopnya beda sih ya. Jadi saya punya chartnya. Aduh. Nah ini support. Apakah ini udah supportnya, kita nggak ada yang tahu. Kalau dia sih masih bergerak sideways ya. Saya lihat sih range-nya ini ya, 1, 2, ini bisa ketiganya nggak? Kita coba aja. PTBA. BMRI ini juga salah satu potensial untuk di buy on weakness ya. Lagi di V-line. Tadi udah kode juga ya. Moga-moga besok naik. Ya, tadi saya juga belanja, tapi nggak banyak. Coba iseng-iseng aja. Kalau confirm baru masuk lagi. ITMG sekarang tertahan di selendang, yang mana beberapa kali selendang bisa menjadi pahlawan, bisa menjadi cegatan yang baik. Ya, moga-moga besok masih bisa naik. Kalau dia jebol ini, supportnya ke V-line. Kalau jebol V-line, goodbye. Ya. LSIP, LSIP juga tertahan V-line. Ini kayak Mandiri ya, mirip-mirip ya. Kalau jebol ini goodbye, tapi kalau bisa mantul, manfaatkan peluang untuk trading pendek. Target 1000 dulu deh, 4%, 3% ambil dulu. Ya market kayak gini 3%, 4% ambil. Syukur-syukur bisa 10%. Ya, itu kita yang maunya kita itu sih. BRPT, wah BRPT ini nyebelin. Saya kira tadi dia ada potensi baik ya. Tapi dia memang belum bisa mampu jebol breakout ini, selendang. Ya sudah, ya belum menarik ya. Kalau dia bisa confirm di atas selendang baru oke lah. Sementara jauh-jauh dulu lah, lagi makan korban nih, banyak cut loss. Tadi beberapa teman ada yang cut loss juga rasanya. GGRM, wah GGRM not okay ya, not okay. Bikin lower low, hindari ini saham ini. ICBP masih oke sih sebenarnya ya, masih oke. Ini lagi sideways. Ingat, di saat lagi krisis biasanya dia biasanya perform ICBP. Tapi Indofood hari ini koreksi ya. Nah, tapi koreksinya kita manfaatkan untuk cari pantulan buy on weakness. Terus S Hardware masih flat ya, sideways. Ini juga boleh diperhatikan. Kalau dia bisa, ini kan support nih, V-line ini jadi support kuatnya dia nih. Tahu dari mana Pak? Ya tahu dari sini lah. Ini mantul bolong. Nah, sekarang juga di situ sama. Nah ini kalau bisa rebound, ya oke. Tapi kalau dia jebol, karena dia udah bolak-balik di sini, wah ini bahaya nih, ya bahaya. Indi, nah Indi tertahan di skyline. Areal ini bisa jadi areal serok sebenarnya, areal buy on support ya. Nawar aja di dekat-dekat V-line gitu, atau kalau mau cicil beli aja di areal ini, buat cicil beli ya. Berharap dia bisa rebound.
kayaknya sih kemungkinan bisa ya, Indi. Tadi ada tambahan request di Adaro. Adaro cegat di sini di selendang ya. Kalau dia besok bisa mantul di areal sini, oke. Jadi buat saya Adaro itu boleh beli di areal ini. Di areal sekitar ini 1150 dan 1170. Nah, itu arealnya Adaro. Ya, nawar aja. Kalau bisa dapat di bawah itu sih oke. Masuk bertahap nggak salah. Oke, itu dulu. Nggak terasa ulasan dari saya, nggak usah banyak-banyak juga, kita nggak usah sampai mendetail. Yang penting bikin trading plan-nya, itulah tugas kita, bikin trading plan. Malam ini bikin trading plan, besok mau ngapain ya. Sementara kalau buat saya pribadi, kurangin aja porsi tradingnya. Kalau Bapak Ibu dulu trading 100% ya, sekarang tinggal 20% aja maksimum. Maksimum. Jadi kalau dulu 100 juta, sekarang 20 juta aja tradingnya. Kalau dulu 10 juta, sekarang 2 juta aja. Ya, buat supaya tangan gak gatal, itu aja. Ya, dan sembari kita belajar analisa, belajar psikologi trading. Jadi kita belajar saham yang paling bagus itu pas waktu ketika krisis, ketika lagi koreksi. Kalau lagi bullish nggak usah belajar, beli apa aja pasti jadi duit. Ya, ini penting nih. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu kita di mental kita ditempa, psikologi kita ditempa. Oke semuanya, sampai jumpa besok. Jangan lupa pakai masker kalau keluar ya. Rajin-rajin cuci tangan. Stay safe semua, stay healthy and God bless you.